Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Wahai, kiranya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka di'faini minal azab, azab 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Surat Al-Ahzab
surat yang ke-33 ayat 66 sampai 68. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki masa lalu kita dan untuk merencanakan masa depan kita. Selawat dan salam tamohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ayat ini yang khatib bacakan di hadapan kita bersama sesuai dengan situasi dan kondisi kita pada hari ini, yang sebagaimana disampaikan oleh pengurus masjid tadi, insyaallah tanggal 14 Februari hari Arba'ah depan kita akan melakukan sesuatu yang akan bersejarah di dalam diri kita masing-masing. Ada dua yang akan kita pilih. Pertama adalah wakil rakyat yang akan berjuang untuk bagaimana membangun daerah mereka masing-masing. Dan yang kedua adalah wakil Allah dan wakil Rasulnya yang akan mengambil kebijakan untuk menentukan perjalanan hidup kita ke depan. Tapi ada yang perlu kita ketahui, kalau pemimpin bukanlah wakil kita, tapi adalah wakil Allah, wakil Rasulullah di muka bumi ini yang akan mengarahkan kita ke depannya dan yang akan mengambil kebijakan untuk selanjutnya. Makanya di dalam ayat yang sudah populer bagi kita, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Beda dengan wakil rakyat, dia adalah orang yang kita pilih untuk menentukan perjuangan bagaimana daerah kita ini, bagaimana negeri kita ini, apa yang harus kita lakukan. Itu dia nanti akan memunculkan ide-ide kepada sidangnya nanti. Sementara pemimpin, dia akan menentukan kebijakan untuk ke depan. Nah, dalam ayat tadi sudah dijelaskan oleh Allah, salah kita di dalam menentukan kepemimpinan kita masa yang akan datang, maka penyesalan itu ada pada diri kita nantinya. Sehingga orang ingin jadi pemimpin melakukan sesuatu yang melanggar dalam agama, yaitu dengan melakukan rosi atau riswah, yaitu sogok dengan uang, dengan segala macam jabatan, segala macam, maka itu akan berbalik kepada diri kita sendiri akibat dari perbuatan kita. Sehingga para ustadz-ustadz, para mubalik mengatakan, orang yang menyogok dan yang menerima sogok tidak akan berdosa. Kalau dia berdosa masih ada untuk bertaubat. Tapi di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, rasi wal murtasi benar, dan orang yang menyogok dan yang disogok tempatnya adalah di dalam neraka. Cocok sekali dengan apa yang dikatakan Allah dalam ayat tadi kepada kita. Yauma tuqallabu wujuhahum finnar. Pada suatu hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim, ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka di'faini minal azab, azab 2 kali lipat, wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kapan kita mengucapkan yang demikian? Ketika kita berada di dalam nerakanya Allah.
Makanya rosi wal murtasi finnar, yang menyogok dan yang disogok tempatnya adalah sama-sama di dalam neraka. Sebelum kita terlanjur melakukan sesuatu yang negatif pada diri kita dan untuk bangsa ini, mulai hari ini kembali kita merenungkan masalah pemimpin bukan masalah partai, masalah pemimpin bukan masalah golongan, masalah pemimpin bukan masalah organisasi, tapi masalah pemimpin adalah masalah agama. Wakil rakyat silakan saja dari mana partai yang kita pilih. Kalau memang dia betul-betul memikirkan daerah kita ini bagaimana ke depannya, silakan saja dipilih. Tetapi pemimpin kita harus merujuk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Makanya pemimpin ditempatkan di dalam Islam adalah yang ketiga sesudah Allah dan Rasulnya. Makanya di dalam surat At-Taubah Allah mengingatkan kita. Di dalam surat Taubah surat yang ke-9 ayat 23 yang berbunyi, perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kalian mengambil bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai pemimpin. Memang istilah pemimpin dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Di antaranya adalah khalifah, diartikan juga dengan pemimpin. Amir juga diartikan dengan pemimpin. Aulia, pemimpin juga. Kemudian ro'in dalam hadis, pemimpin juga artinya. Banyak kata-kata pemimpin dalam apa yang lebih populer adalah aulia dengan amir itu sendiri. Nah, kata Allah dalam ayat ini adalah la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum aulia. Jangan kalian ambil menjadi pemimpin bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, inistahabbul kufra alal iman, jika dia lebih mencintai kekufuran, kekafiran daripada iman. Kemana lebih condongnya? Apakah dia condong kepada iman atau condong kepada kekafiran? Makanya kita bisa melihat, mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang. Silahkan belajar dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mana pemimpin yang condong kepada iman, mana yang condong kepada kekufuran dan kekafiran tadi. Inistahabul kufra alal iman, kata Allah. Kalau kita lakukan yang demikian, wa may yatawallahum minkum, barang siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai aulia, sebagai pemimpin, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jangan gara-gara dijanjikan jabatan, gara-gara dijanjikan harta, gara-gara dijanjikan segala macam janji, kita rela mengorbankan iman kita sendiri untuk dunia yang kita harapkan tadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang tadinya sudah dikatakan rosi wal murtasi, bukan berdosa kata para ulama, tapi adalah finnar, tempatnya adalah di dalam neraka. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya semuanya kita ini adalah berdasarkan hadis pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau ada di antara kita mulai dari pemimpin rumah tangga sampai kepada pemimpin negara, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu dari 7 golongan nantinya tiada naungan selain daripada naungan Allah adalah seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Adil inilah yang paling sulit kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita harus memilih orang yang tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang, tapi dia berpihak kepada 2 persoalan saja. Pertama, dia berpihak kepada Rasulullah, dan yang kedua, dia berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin yang harus kita cari. Mana di antara 3 calon yang akan kita pilih pada hari Arba'ah depan atau pada tanggal 14 Februari ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan lihat kelompoknya, jangan lihat alirannya, jangan lihat
kalau partainya, jangan lihat organisasinya, tapi lihatlah bagaimana agama mereka, sampai di mana ketaatannya kepada Allah, sampai di mana kecenderungannya kepada orang beriman, sampai di mana perjuangannya untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Itulah yang akan kita pilih. Jadi saya bukan orang jurkam menyuruh kita milih ini, tidak, tapi pilihan saya memang sudah ada, tapi saya tidak menyampaikan dalam khutbah yang resmi ini adalah mewakili kata-kata Allah dan Rasulnya di mimbar yang mulia ini. Inilah barangkali yang bisa khotib sampaikan di hadapan kita sebagai mengingatkan kita. Kalau kita sudah terlanjur penatik golongan, penatik kelompok seseorang segala macam, dan kita tahu bahwa itu bukanlah yang benar dalam hati nurani kita, maka kembalilah kepada kebenaran. Nanti malam bangunlah, mintalah kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau kita tidak bisa berpaling dari partai kelompok kita, kita tahu mana yang benar, maka kita belum mendapat sultan, belum mendapat kekuasaan dari Allah untuk merubah ya muqallibal qulub dalam hati kita tadi. Maka bermunajatlah kembali kepada Allah, istiqarahlah lagi kepada Allah, menentukan pilihan kita ke depan. Sebab masalahnya seperti ayat yang khotib ingatkan kepada kita tadi, akibat buruknya kembali kepada kita bukan di dunia, tapi adalah di dalam neraka. Sumpah serapah kita kepada yang kita taati, yang kita patuhi tadi adalah di dalam neraka, bukan di dunia ini. Kita di dunia hanya bisa gigit jari dengan permainan kotor yang dilakukan oleh pemimpin yang kita pilih sebelumnya tadi. Jadi kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali khatib ingatkan kepada kita, bersihkanlah hati kita kembali dari misi-misi dunia, kembali kita tatap masa depan kita berdasarkan petunjuk agama, seperti doa yang khatib bacakan tadi, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-80. Allah yang perintahkan pada kita, wakul, kata Allah, ucapkanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah saya kepada tempat yang benar dan keluarkanlah saya dari sesuatu yang tidak benar kepada yang benar, dan berilah saya kekuasaan untuk melakukan hal yang demikian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.